Istri sewaan 500 juta, part 1. Kamu pikir hidup di rumah ini gratis, hah? Suara Maya memecah keheningan pagi. Aruna yang sibuk mencuci piring hanya bisa menghela nafas. Sejak kemarin, Aruna berusaha menahan diri agar tak membalas ocehan Maya, ibu tirinya. Listrik naik, air naik, Melia juga butuh uang buat kuliahnya. Mana janjimu yang katanya mau ngelunasin hutang ayahmu itu? Maya berkacak pinggang. Aruna menatap ibu tirinya yang berdiri di ambang pintu dapur dengan ekspresi kesal, seperti biasa. Di belakangnya, Milea adik tirinya jarinya sibuk bermain media sosial. Tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Tapi Aruna berharap setidaknya Milea membantu mengolah keuangan rumah dengan mengirit. Bukannya ngirit, Milea justru sangat boros. Selalu main dengan teman kuliahnya, ataupun nongkrong di kafe. Tugas kuliahnya saja kadang Aruna yang terpaksa mengerjakan. Sabar ya Bu, Aruna lagi berdoa. Semoga pinjaman dari kantor disetujui. Uang 500 juta itu banyak. Memangnya cukup hanya dengan berdoa? Ya kamu usaha dong. Aruna kembali menghela nafas. Kali ini cukup berat. Di umurnya yang 28 tahun ini, selain menghidupi ibu dan adik tirinya, dia juga harus melunasi hutang yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Uang SPP ku 3 bulan juga belum dibayar nih, sahut Milea, yang masih sibuk dengan ponselnya. Bukannya kemarin Mbak udah beri kamu 500 ribu buat nyicil ya? Memangnya 500 ribu itu cukup? Aku harus menyelesaikan tugas-tugasku, Mbak. Fotokopi, cari bahan skripsi ke sana kemari, itu juga pakai ongkos, Mbak. Milea membuat alasan. Kalau kamu ngurangin jajan di kafe dan gak main sama teman kamu, uang segitu pasti lebih dari cukup, Milea. Skripsi kamu kan udah Mbak yang bantuin juga. Aruna, kamu kok mojokin Milea? Udah seharusnya kamu sebagai kakak bantuin dia. Ingat, ayahmu juga keluar uang banyak buat kuliah kamu. Sekarang kita bangkrut kayak gini, ya gantian dong yang tanggung jawab kamu. Maya membela Milea yang anak kandungnya sendiri. Rasanya Aruna tidak tahan diperlakukan tidak adil oleh Maya. Padahal, sejak dulu Milea selalu dimanja, selalu mendapat apa yang diminta. Ayahnya pun sama, memanjakan Milea. Apa yang diucap oleh adik tirinya itu harus ada keesokan harinya. Begitupun dengan Maya, yang suka membeli barang dan tas branded. Belum lagi arisan sana-sini. Sedangkan Aruna sudah berusaha sendiri. Bahkan sejak sekolah pun mendapat beasiswa hingga kuliah. Kini saat ayahnya sudah tiada dan usaha mebel ayahnya bangkrut karena kebakaran, kenapa menyalahkan dirinya? Cepat dapatkan pinjaman itu, atau rumah ini akan disita. Mau tidur di mana kita? Maya lalu meninggalkan Aruna yang masih berdiri di dekat tempat cucian piring. Ayah, lihat istri keduamu dan anak tirimu itu. Aruna menitikkan air mata. Jika bukan demi mengenang kenangan dengan ibunya, Aruna pasti sudah keluar dari rumah sejak dulu. Apalagi pesan dari ayahnya, rumah itu tidak boleh dijual atau ditinggalkan. Dan sebagai anak yang berbakti, Aruna ingin menepati janji ayahnya. Tapi jika terus-terusan didesak seperti ini, Aruna juga tidak akan kuat. Selesai membereskan pekerjaan rumah, Aruna segera bersiap untuk berangkat ke kantor. Berharap hari ini mendapat berita bagus untuk pinjaman yang diajukan. Kantor tempat Aruna bekerja tampak seperti biasa. Karyawan Galaxy Tour and Travel berlalu lalang, sibuk dengan dokumen dan laptop masing-masing. Tapi langkah Aruna terasa berat saat menuju ruangan orang nomor 1 di kantornya itu. Perempuan itu ragu, apakah pinjamannya akan disetujui oleh direktur perusahaan itu. Ia tahu permohonan pinjamannya sebelumnya sudah ditolak.
Tak punya jaminan, tak punya posisi tinggi, dan sekarang satu-satunya pilihan hanya menghadap Baskara, direktur tempatnya bekerja. Aruna menghela nafas sebelum akhirnya mengetuk pintu. Masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang, balas Baskara dengan dingin. Aruna membuka pintu dengan sopan. Matanya langsung menangkap sosok pria tinggi mengenakan kemeja hitam yang digulung sampai lengan. Baskara sedang sibuk berbincang dengan seseorang lewat ponselnya. Satu tangannya dimasukkan ke saku celana. Posenya saat ini persis seperti model-model yang melakukan sesi pemotretan. Mau sampai kapan berdiri di situ? Ucap Baskara dengan nada yang masih dingin. Iya Pak. Aruna merutuki dirinya sendiri. Bisa-bisanya terpana dengan direkturnya sendiri. Benar kata karyawan lain, Pak Baskara lebih tampan jika dilihat dari dekat. Selama ini Aruna hanya menyapa pimpinannya itu saat sedang berjalan atau lewat di depannya. Selamat siang Pak Baskara, saya Aruna, ucapnya gugup. Saya sudah tahu. Keperluan saya juga sudah tahu. Baskara duduk meletakkan ponselnya. Aruna masih gugup. Tangannya sedikit gemetar menggenggam map permohonan yang berisi alasan dan rincian pinjaman yang ingin dia ajukan. Bukan gugup karena ketampanan Baskara. Kali ini gugup apakah bisa mendapatkan tanda tangan dari Baskara. Saya ingin mengajukan pinjaman. Kamu pikir perusahaan ini akan mudah memberikan pinjaman kepadamu? Apalagi dengan jumlah yang sebanyak itu. Aruna mendapati tatapan dingin Baskara. Benar kata orang-orang, Pak Baskara memang tampan, tapi hati-hati saat berbicara dengannya, bisa mati kutu. Punya jaminan apa kamu? Aruna semakin meremas map di tangannya. Saya memang tidak punya jaminan apa-apa selain gaji saya yang siap dipotong setiap bulannya. Kamu pikir dengan kamu yang bekerja di bagian admin gajimu akan cukup? Mau kerja di sini berapa puluh tahun lagi, ha? Sinis Baskara. Tapi, Pak, saya benar-benar butuh uang itu. Saya siap melakukan apa saja demi mendapat persetujuan dari Bapak. Saya mohon, Pak. Aruna memberanikan diri menatap Baskara. Tanpa disadari, matanya berkaca-kaca. Baskara diam, tatapan dinginnya belum mereda. Benar kamu mau melakukan apapun kalau saya memberi persetujuan dengan pinjaman kamu? Iya Pak, saya siap melakukan apa saja. Mata Aruna berbinar. Baskara mencondongkan tubuhnya ke depan. Kalau begitu, aku sewa kamu jadi istriku. Apa? Tangan Aruna spontan menampar pipi Baskara. Rahang Baskara mengeras, lalu berdiri. Beraninya kamu. Maaf Pak. Aruna ikut berdiri. Tapi Bapak keterlaluan. Bukannya kamu bilang mau melakukan apa saja. Tapi bukan berarti saya mau menjual diri Pak. Saya memang butuh uang itu supaya rumah saya tidak disita oleh bank. Tapi untuk menuruti keinginan Pak Baskara, maaf, saya tidak bisa. Aruna beranjak meninggalkan meja Baskara. Bukankah lebih baik menjual diri daripada tidak mendapatkan apa-apa? Aruna terhenti saat tangannya sudah memegang gagang pintu. Saat ini image Baskara sebagai pimpinan yang baik dan tegas luntur di mata Aruna. Jadi istriku selama 1 tahun. Maksud Bapak? Aruna kembali membalikkan badannya, menatap bingung pada Baskara. Aku sewa kamu menjadi istriku selama 1 tahun. Jangankan 500 juta. Berapapun uang yang kamu minta, akan saya berikan. Aruna tidak habis pikir dengan tawaran direkturnya itu. Ini gila. Maaf, saya tidak serendah itu, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Aruna membuka pintu dengan kasar dan keluar dari ruangan Baskara.